Di hari itu, seorang gadis miskin pemulung memegang sebuah HP mahal. Perutnya lapar, tangannya gemetar. Namun hatinya dihadapkan pada satu ujian. Menyelamatkan dirinya hari itu, atau tetap jujur selamanya. Apa yang terjadi setelah ia berkata, "Apa benar ini HP Tuan?" Bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengguncang hati seorang pria kaya yang tak pernah merasa cukup. Tonton kisah ini sampai selesai, karena mungkin cerita ini akan mengubah cara pandangmu tentang hidup. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan like jika ceritanya menyentuh hatimu, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Alia. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya ramah. Cahaya kuningnya jatuh pucat di atas hamparan sampah yang menggunung di pinggir kota. Bau menyengat bercampur debu memenuhi udara, seolah menjadi bagian dari napas orang-orang yang hidup di sana. Di antara tumpukan plastik, kardus basah, dan sisa-sisa kehidupan orang lain, berdirilah seorang gadis muda dengan tubuh kurus dan wajah lelah. Namanya Alia. Usianya baru 20 tahun. Tapi hidup sudah menempanya lebih keras dari usia itu. Tangannya kasar, kukunya menghitam oleh tanah dan keringat. Setiap langkahnya pelan, seolah tenaganya sudah terkuras bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. "Sedikit lagi, Li, sedikit lagi," bisiknya pada diri sendiri, sambil mengencangkan karung besar di pundaknya. Karung itu hampir lebih besar dari tubuhnya. Tapi Alia tak mengeluh. Baginya, mengeluh tak akan membuat perutnya kenyang. Hidup telah mengajarkannya satu hal, bertahan tanpa banyak suara. Saat matahari mulai meninggi, rasa lapar menyerang seperti gelombang yang tak bisa ditahan. Perut Alia berbunyi pelan, tapi cukup membuatnya berhenti sejenak. Ia menelan ludah, menatap langit biru yang terasa jauh dari kehidupannya. Ibu pasti juga belum makan, gumangnya lirih, mengingat wajah perempuan renta yang menunggunya di rumah sempit beratap seng. Ia kembali melangkah, menyibak sampah dengan tongkat kayu usang. Tiba-tiba, sesuatu memantulkan cahaya. Alia berhenti, matanya menyipit, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menunduk dan mengambil benda itu. Sebuah HP mahal, bersih, nyaris tanpa goresan. Layarnya masih menyala. Alia tertegun, tangannya bergetar saat memegangnya. "Ya Allah," nafasnya tercekat. Ini harganya pasti lebih mahal dari hidupku," ucapnya nyaris berbisik. Sekejap, pikirannya melayang. Berapa banyak nasi yang bisa dibeli? Berapa lama ibunya bisa makan tanpa khawatir? Tapi bersamaan dengan itu, hatinya terasa sesak. Ada suara kecil yang berbisik pelan, namun tegas. Alia duduk di atas batu besar, memandangi HP itu lama sekali. Di kepalanya, dua suara bertarung hebat. "Ambil saja, tak ada yang tahu." Suara itu terdengar menggoda. "Tapi itu bukan milikmu," suara lain menjawab, lebih lembut namun menusuk. Alia memejamkan mata. Kenangan masa kecilnya muncul. Ibunya yang lemah, dengan suara pelan namun penuh keyakinan berkertat. "Nak, kita boleh miskin, tapi jangan pernah jadi pencuri. Harta yang bukan hak kita hanya akan membawa kesedihan." Air mata Alia jatuh. "Bu, aku lapar," bisiknya sambil menekan perutnya sendiri. "Tapi aku takut kehilangan diriku sendiri." Ia berdiri perlahan. Keputusannya bulat. Entah bagaimana, ia akan mencari pemilik HP itu, bahkan jika harus menunggu seharian. Bahkan jika perutnya semakin sakit. Karena bagi Alia, kejujuran adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil mewah berwarna gelap melaju pelan dan berhenti tak jauh darinya. Alia hafleks mundur selangkah. Ia jarang melihat mobil seperti itu sedekat ini. Kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan seorang pria muda berpakaian rapi. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam namun tenang. Alia menelan ludah.
Tangannya kembali gemetar, bukan karena takut, tapi karena ragu. Apa aku pantas mendekat? Batinnya. Namun ia menguatkan diri. Dengan langkah hati-hati, Alia mendekati mobil itu. Dadanya berdebar kencang. Ia mengangkat HP itu dengan kedua tangan, seolah menunjukkan sesuatu yang sangat berharga. Maaf tuan, suaranya hampir tak terdengar. Saya menemukan ini di jalan. Pria itu menoleh, matanya langsung tertuju pada HP tersebut. Wajahnya berubah, terkejut, seolah tak percaya. Alia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar namun jujur. Apa benar ini HP tuan? Saya takut salah orang, tapi saya tidak ingin menyimpannya. Pria itu terdiam beberapa detik. Dunia seakan berhenti di antara mereka. Angin membawa bau sampah dan debu, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Akhirnya pria itu berkata pelan, "Iya, itu milik saya." Alia menghela napas lega, seolah beban berat runtuh dari dadanya. Ia langsung menyerahkan HP itu tanpa ragu, tanpa meminta imbalan, tanpa menatap terlalu lama. "Terima kasih sudah mau mengambilnya," katanya lirih. Pria itu menatap Alia lama sekali, bukan menatap pakaian kotornya, bukan karung di punggungnya, tapi ketulusan di wajahnya. Dalam hatinya, sesuatu runtuh. Ia baru saja melihat kejujuran yang tak pernah ia temukan di ruang rapat, kontrak miliaran, atau dunia yang selama ini ia kenal. Dan saat itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai bekerja pelan-pelan. Pria itu masih menatap Alia tanpa berkata apa-apa. Matanya yang tadi dingin, kini berubah teduh, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak terlihat. Alia justru menunduk, merasa canggung. Ia tak terbiasa dipandang seperti itu. Kalau tidak ada lagi, saya mau lanjut bekerja, tuan," ucapnya pelan, sambil berusaha menggeser karung di pundaknya. Pria itu tersentak. "Tunggu," katanya cepat. "Namamu siapa?" Alia ragu sejenak. "Alia, tuan." "Alia." Pria itu mengulang nama itu perlahan, seolah menyimpannya dalam ingatan. "Kamu tahu, HP ini sangat penting bagi saya." Alia mengangguk. "Karena itu saya kembalikan, saya takut tuan mencarinya." Jawaban itu sederhana, namun justru membuat dada pria itu terasa sesak. Dalam hidupnya yang penuh perhitungan, jarang ada orang yang berpikir sejauh itu untuk orang lain. Pria itu turun dari mobil. Jas mahalnya kontras dengan tanah kotor yang dipijaknya. Alia refleks mundur, merasa rendah. "Kamu bekerja di sini setiap hari?" tanyanya. "Iya, tuan," jawab Alia jujur. "Kalau tidak ke sini, saya tidak makan." Pria itu menelan ludah. "Kamu tahu harga HP ini?" Alia mengangguk pelan. "Saya tidak tahu pasti, tapi saya tahu itu mahal. Sangat mahal." "Lalu kenapa kamu tetap mengembalikannya?" Alia mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap pria itu langsung. "Karena kalau saya mengambilnya, saya mungkin kenyang hari ini, tapi hati saya akan lapar selamanya." Kalimat itu seperti tamparan lembut. Pria itu terdiam lama. Tak ada rapat direksi, tak ada presentasi bisnis yang pernah membuatnya terpaku seperti ini. Pria itu menghela napas panjang. "Namaku Arga," katanya akhirnya. "Saya sering kehilangan barang, tapi baru kali ini seseorang mengembalikannya tanpa pamrih." Alia tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip kelelahan daripada bahagia. "Ibu saya selalu bilang, rezeki tidak akan tertukar, tuan." "Di mana ibumu sekarang?" "Di rumah, menunggu saya pulang membawa beras." Kata beras keluar begitu sederhana, tapi menghantam hati Arga keras-keras. Ia terbiasa bicara soal saham, investasi, dan keuntungan. Tapi hari ini ia belajar bahwa hidup bisa sesederhana menunggu nasi di sore hari. "Sudah makan?" tanya Arga pelan. Alia menggeleng. "Belum, tapi nanti juga terbiasa." Jawaban itu membuat Arga memalingkan wajah, menahan sesuatu yang menghangat di sudut matanya. Angin berembus pelan, membawa debu dan bau sampah. Arga berdiri di hadapan Alia, seorang CEO yang memiliki segalanya, tapi tiba-tiba merasa sangat kecil.
Kamu tidak seharusnya terbiasa lapar, katanya lirih. Alia tersenyum. Kali ini lebih tulus. Saya terbiasa, Tuan. Hidup mengajarkan itu. Arga terdiam. Ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Gadis di hadapannya tidak meminta apapun, tidak berharap imbalan, tidak menunggu ucapan terima kasih. Dalam hatinya, Arga berkata, "Beginikah rasanya bertemu manusia yang utuh?" "Alia," katanya kemudian, "bolehkah saya mengajakmu makan?" Alia terkejut. "Makan?" "Iya, sebagai ucapan terima kasih. Tolong jangan menolak." Alia ragu. Tangannya mencengkeram karungnya. "Saya kotor, Tuan." Arga tersenyum lembut. Hati yang jujur tidak pernah kotor. Dengan langkah canggung, Alia mengikuti Arga menuju mobil mewah itu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuhnya, tapi karena perasaannya. Ia merasa seperti sedang masuk ke dunia yang bukan miliknya. Di dalam mobil, Alia duduk kaku, takut mengotori jok mahal. "Tenang saja," kata Arga sambil menyalakan mesin. "Mobil bisa dibersihkan, hati tidak." Alia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai beban hidup. Mobil melaju perlahan meninggalkan tumpukan sampah. Alia menoleh ke belakang, seolah berpamitan pada kehidupan lamanya, tanpa tahu bahwa pertemuan hari itu akan menjadi awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan. Mobil itu berhenti di depan sebuah restoran yang selama ini hanya bisa Alia lihat dari kejauhan. Kaca-kaca bening, lampu hangat, dan aroma makanan yang menyeruak keluar membuat langkah Alia terhenti. "Tuan, saya tunggu di luar saja," ucapnya lirih. Arga menoleh. "Kenapa?" "Aku takut. Aku tidak pantas." Kalimat itu keluar begitu saja, penuh luka yang lama dipendam. Arga terdiam sejenak, lalu berkata lembut, "Pantas atau tidak, bukan ditentukan oleh pakaian, tapi oleh hati." Alia menunduk. Air matanya hampir jatuh. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah masuk dengan jantung berdegup keras. Di dalam restoran, semua terasa asing. Tatapan orang-orang membuat Alia ingin mengecil. Ia duduk kaku, tangannya saling menggenggam. "Kamu mau pesan apa?" tanya Arga. Alia menatap menu lama sekali. Huruf-hurufnya terasa seperti bahasa lain. "Apa saja, Tuan, yang murah," jawabnya pelan. Arga tersenyum getir. "Hari ini, kamu tidak perlu memilih yang murah." Saat makanan datang, Alia terdiam. Piring itu berisi makanan hangat, harum, dan terlihat sempurna. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Bolehkah saya berdoa dulu?" Arga mengangguk. Alia menunduk, bibirnya bergetar. Doanya sederhana, tapi penuh syukur dan air mata. Sendok pertama masuk ke mulut Alia, dan saat itu juga air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang menjalar ke tubuhnya. "Enak?" tanya Arga pelan. Alia mengangguk cepat, tak mampu berkata-kata. "Terakhir kali saya makan seperti ini, entah kapan," katanya akhirnya. Arga menunduk, dadanya sesak. Ia menyadari betapa seringnya ia menyia-nyiakan makanan, sementara di depannya ada seseorang yang menganggap satu piring nasi sebagai anugerah besar. "Kamu kuat sekali, Alia," ucapnya tulus. Alia tersenyum kecil. "Saya hanya bertahan, Tuan. Itu saja." Setelah makan, Arga menatap Alia lama. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. "Alia," katanya hati-hati, "kalau kamu mau, saya bisa membantumu mencari pekerjaan." Alia terkejut. "Pekerjaan?"
Iya, pekerjaan yang layak, tanpa harus memungut sampah. Alia terdiam. Hatinya bergetar. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tuan, suaranya pecah. Saya berterima kasih. Tapi, saya tidak ingin merepotkan. Arga menggeleng. Kamu tidak merepotkan. Kamu mengingatkan saya tentang arti hidup. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, saat Arga mengantar Alia pulang, jalanan terasa berbeda. Lampu-lampu kota berpendar seperti harapan baru. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Tuan, kata Alia pelan. Arga tersenyum. Teruslah jujur, itu sudah lebih dari cukup. Saat Alia turun dari mobil, ia menoleh dan berkata, "Terima kasih, karena hari ini saya merasa dihargai." Arga terdiam lama setelah mobilnya kembali melaju. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kaya bukan karena uang, tetapi karena bertemu seseorang yang hatinya begitu murni. Dan malam itu, ia tahu pertemuan mereka bukan kebetulan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Alia. Pagi tetap datang dengan matahari yang sama, karung tetap ia pikul, dan tumpukan sampah masih menjadi saksi hidupnya. Namun di hatinya, ada sesuatu yang menyala pelan. Harapan. Ia tak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Di sela-sela pekerjaannya, wajah Arga sering terlintas di pikirannya. Bukan wajah seorang pria kaya, melainkan seseorang yang menatapnya tanpa jijik, tanpa merendahkan. Apa hidupku benar-benar bisa berubah? Bisiknya pada diri sendiri. Di sisi lain kota, Arga duduk di ruang kerjanya yang luas. Laporan keuangan terbuka di depannya, tapi pikirannya melayang jauh. Ia teringat tatapan Alia saat memegang sendok pertama makanan hangat itu. Tatapan seseorang yang terlalu lama bertahan tanpa dimanja kehidupan. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, kesuksesan yang ia banggakan terasa hampa. Beberapa hari kemudian, Arga kembali ke tempat yang sama. Alia terkejut melihat mobil itu berhenti lagi di hadapannya. "Tuan?" ucapnya tak percaya. Arga tersenyum. "Aku bilang akan kembali kan?" Alia gugup. "Saya kira Tuan hanya kasihan." Arga menggeleng pelan. "Bukan kasihan. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." Hari itu, Arga membantunya mengurus pekerjaan di sebuah gudang kecil milik rekannya. Tidak mewah, tapi layak. Alia menunduk saat menerima tawaran itu. "Kenapa Tuan melakukan semua ini?" tanyanya pelan. Arga menatap lurus ke depan. "Karena dunia terlalu keras pada orang sejujur kamu." Perlahan hidup Alia berubah. Ia mulai bekerja dengan jam yang manusiawi, menerima upah yang cukup untuk makan dan membeli obat ibunya. Tapi satu hal yang tak berubah, kerendahan hatinya. "Jangan pernah merasa aku menyelamatkanmu," kata Arga suatu sore. Alia tersenyum lembut. "Tidak, Tuan. Tuhan yang menyelamatkan saya. Tuan hanya perantaranya." Jawaban itu kembali membuat Arga terdiam. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya bukan lagi sekedar kagum. Ada ketenangan yang ia temukan saat bersama Alia. Tidak ada topeng, tidak ada kepentingan. Hanya dua manusia yang saling belajar tentang arti hidup. Suatu malam, Arga berkata jujur, "Alia, aku jatuh cinta." Alia terkejut. Air matanya langsung menggenang. "Tuan jangan bercanda," ucapnya gemetar. "Aku tidak melihatmu sebagai gadis miskin," lanjut Arga. "Aku melihatmu sebagai perempuan dengan hati yang paling kaya yang pernah kutemui." Alia menangis. "Saya takut, Tuan. Saya tidak punya apa-apa." Arga tersenyum andut. "Aku punya segalanya, tapi aku kekurangan kejujuran. Kamu melengkapinya." Di bawah langit malam yang sederhana, Alia menyadari bahwa cinta sejati tak pernah datang dengan janji kemewahan, melainkan dengan rasa aman dan dihargai. Waktu membuktikan segalanya. Alia tetap Alia, sederhana, jujur, dan rendah hati. Arga tetap Arga, seorang pemimpin,
tapi kini dengan hati yang lebih manusiawi. Dari sebuah HP yang nyaris mengubah pilihan hidup, Alia belajar bahwa kejujuran tak pernah sia-sia. Dan dari seorang gadis miskin, Arga belajar bahwa kekayaan sejati adalah hati yang tak tergoda oleh dunia. Kisah ini bukan tentang gadis miskin dan pria kaya. Ini tentang dua hati yang dipertemukan Tuhan, karena satu keputusan kecil untuk tetap jujur, di saat dunia menawarkan jalan pintas.